ngerasain belum sih harga-harga sekarang udah pada nggak masuk akal, sebungkus mie instan aja sudah naik harganya. Setuju banget sih Ci, kalau misalkan dulu ya uang 5.000 itu kita udah bisa beli banyak makanan, tapi kalau sekarang enggak. Nah, itu namanya inflasi. Semester kemarin rasanya kita pernah bahas. Nah, sekarang kita baru sadar nih ternyata efek inflasi luar biasa. Secara sederhana ya, inflasi itu kenaikan harga secara umum dan terus menerus. Dan itu berlaku tidak oleh satu barang saja, ke semua barang. Sehingga yang kita rasakan semua barang itu mahal. Terus kenapa sih bisa terjadi inflasi? Nah, banyak faktornya ya. Misalnya nih yang pertama, karena permintaan yang tinggi atau misalkan biaya produksi yang naik, atau bahkan nih karena jumlah peredaran uang di sekitar masyarakat itu terlalu banyak. Nah, seingatku jenis-jenis inflasi itu ada banyak. Apa aja sih guys? Aku rada lupa nih. Nah, jadi inflasi itu memiliki 3 jenis, Kim. Yang pertama itu inflasi berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 4. Yang pertama inflasi ringan, yang dimana kenaikan harga yang tidak terlalu tinggi biasanya di bawah 5% per tahun. Ini dianggap normal dalam perekonomian. Lalu inflasi sedang, yang dimana kenaikan harga berkisar antara 5% hingga 10% per tahun. Ini mulai mempengaruhi daya beli dan stabilitas ekonomi. Lalu inflasi tinggi merupakan kenaikan harga yang signifikan di atas 10% per tahun. Dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Terakhir, inflasi hiper, yang dimana merupakan inflasi ekstrim yang bisa mencapai lebih dari 50% per bulan. Ini dapat menghancurkan ekonomi dan menyebabkan kehilangan kepercayaan terhadap mata uang. Kedua, inflasi berdasarkan penyebabnya. Berdasarkan penyebabnya, salah satunya merupakan ketika permintaan melebihi penawaran, biasanya dipicu oleh peningkatan pendapatan atau kepercayaan konsumen yang tinggi. Ketiga itu inflasi berdasarkan asalnya. Lalu terakhir berdasarkan asalnya terdapat 3, yaitu yang pertama inflasi domestik. Inflasi yang terjadi di dalam suatu negara biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi internal seperti permintaan domestik dan biaya produksi. Lalu kedua, inflasi impor. Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga barang dan jasa yang diimpor dari luar negeri. Lalu ketiga, inflasi global. Inflasi ini terjadi di seluruh dunia atau di beberapa negara secara bersamaan. Seringkali akibat krisis ekonomi global atau perubahan harga komoditas. Jadi terdapat 3 jenis inflasi yang teman-teman mungkin harus tahu ya. Terus kalau efek dari inflasi itu tersebut apa ya? Nah, efek inflasi itu yang pertama ya bisa menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat, terus distribusi pendapatan itu makin memburuk, distribusi barang tidak merata, atau bahkan dapat mendorong investasi yang bersifat spekulatif. Nah, adapun efek inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi, inflasi tidak selalu buruk bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Akan tetapi, hal itu tergantung dari tingkat inflasi yang dialami oleh negara tersebut. Inflasi akan berdampak baik bagi suatu negara apabila inflasi berada pada tingkatan yang rendah dan stabil, karena hal ini menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki kesehatan ekonomi yang baik. Nah, namun apabila inflasi yang terjadi ini terlalu tinggi atau cenderung tidak stabil, maka akan banyak dampak negatif yang akan timbul. Dengan inflasi yang tinggi tersebut, harga-harga menjadi tidak stabil dan meningkat dengan cepat. Hal itu tentunya dapat menyebabkan berkurangnya daya beli masyarakat sehingga kualitas hidup masyarakat akan menurun. Nah, selain itu inflasi juga berdampak pada perilaku konsumen, di antara lain seperti terjadinya penyesuaian pola belanja, prioritas pembelian, preferensi produk dan merek, serta adanya perubahan dalam kebiasaan konsumsi. Wah, banyak juga. Berarti kita nggak cuma jadi korban inflasi, tapi juga jadi pelaku dalam pengentasan inflasi tersebut. Nah, Mah, dengar-dengar nih, kalau inflasi tinggi nanti tingkat pengangguran juga bakal naik. Benar nggak sih? Nah, itu benar banget, Ci. Ini biasanya kita sebut itu kurva Phillips. Secara teorinya, jika inflasi naik, pemerintah akan mengambil kebijakan untuk menaikkan suku bunga untuk mengontrol inflasi. Nah, kalau suku bunga sudah naik, terkadang investasi itu kurang menarik oleh kalangan masyarakat, jadi mempengaruhi tingkat pengangguran. Seperti itu, Ci. Wah, ternyata inflasi
inflasi ini kompleks juga ya. Terus gimana sih cara kita mengatasi inflasi? Nah, untuk cara mengatasi inflasi ini pemerintah ada punya cara tersendiri nih. Misalnya mengatur jumlah uang, peredaran uang di sekitar masyarakat, terus menentukan harga satu barang tertentu, dan kita pun sebagai warga negara juga bisa ikut serta dalam mengatur inflasi, seperti dengan contoh membandingkan satu harga barang satu dengan harga barang yang lainnya, atau misal membeli produk yang lebih murah tetapi harganya itu juga terjaga, tetapi kualitasnya itu juga terjaga, dan juga dapat beralih ke produk lokal. Oh jadi gitu ya penjelasannya. Thanks ya guys. Setelah ngobrol bareng kalian, aku jadi ingat terkait inflasi, jenis inflasi, penyebab inflasi, serta efek dari pengendalian inflasi tersebut.